Halo Sobat Ngampus, selamat sore semuanya. Jadi hari ini kita kembali lagi di acara Ngampus Talk gitu, atau biasa disebut dengan ngotak ya. Jadi talk show online yang menjadi bakti ngampus untuk menjembatani antara pakar dengan sobat ngampus untuk menjadi wadah sharing pengetahuan sekaligus menambah wawasan sobat ngampus di seluruh Indonesia. Jadi sebelumnya izinkan saya, Roni, akan memandu ngotak hari ini. Kalau Sobat Ngampus hari ini mengikuti ngotak bareng teman-teman dan belum hadir, tolong diingetin ya, gitu ya. Karena materinya seru banget gitu kan ya. Siapa sih yang nggak penasaran dengan Bitcoin, aset-aset kripto yang saat ini lagi tren gitu kan ya. Oke, seperti ngotak biasanya, sebelumnya saya mau bacain agenda hari ini. Tema hari ini adalah tentang Getting to Know About NFTs yang akan disampaikan oleh Mas Bima, seorang Community Engagement Specialist dari salah satu platform jual beli Bitcoin dan aset kripto lainnya yang pastinya nggak asing ya buat teman-teman yang sudah kenal, yaitu toko kripto. Itu kalau mungkin beberapa sobat ngampus sudah tahu tentang toko kripto itu apa gitu. Sebenarnya Mas Bima ini enak loh gitu ya. Beliau willing to share edukasi tentang aset kripto gitu ya. Sesi talkshow kali ini ada sesi Q&A. Buat sobat ngampus ingin bertanya Mas Bima, jangan lupa raise hand atau taruh pertanyaannya di kolom chat ya. Jadi pakai chat aja gitu ya. Dan jangan lupa post keseruan hari ini dengan mention Instagramnya ngampus. Wow, ada yang mau ngomong juga ya guys. Oke, tolong di mute sobat ngampus. Oh ya, mention IG-nya ngampus underscore dan IG toko kripto @toko kripto dan tokomall.nft di Instagram. Mungkin nanti admin tolong bantu nanti di chat ya. Jadi biar nanti sobat ngampus bisa enak gitu, nggak salah typo, nggak salah mention gitu. Oke, dan yang paling penting absensi akan melalui form feedback gitu ya. Jadi salah satu pertanyaan yang paling sering muncul gitu ya, kapan di absen gitu ya. Nanti di akhir acara gitu. Ingat ya di akhir acara gitu ya untuk mendapat materi dan sertifikat ngotak ya hari ini. Pastikan bahwasanya sobat ngampus sudah terabsen dan dengan cara mengisi form feedback tadi ya. Untuk materi dan sertifikat bisa kamu download melalui aplikasi ngampus gitu ya. Jadi jangan lupa download apps-nya gitu. Terus saat ini kita panggilkan dulu kali ya Mas Bima. Halo Mas Bima. Oke. Nah, sudah Halo, nongol halo Mas beliaunya. Roni. Halo Halo Mas Bima. Apa teman-teman kabar Mas? ngampus. Alhamdulillah sehat. Mas Roni apa Alhamdulillah kabar? baik. Baik, baik, baik. Alhamdulillah sehat. Ini teman-teman di sini manggilnya apa nih Mas? Teman-teman ngampus. Sobat ngampus. Sobat Oh, ngampus. sobat Jadi ngampus. Oke. Halo semuanya kita teman sobat ngampus. halo juga dong ya. Iya. Oke. Boleh dibalas di chat ya, di kolom chat ya sobat ngampus gitu. Oke, hari ini kita bahas tentang dunia NFTs ya, Mas Bima ya, Ya, tentang gitu. dunia NFT. NFT, oke. Salah. Jadi hari ini kita akan mengedukasi sobat ngampus untuk bagaimana jual beli aset kripto, bagaimana cara menjual dan membelinya gitu kali ya. Uh, Beda ya Mas. Kalau kita Beda ya, ngomongin oke. NFT sama aset kripto. Oh, Gitu. oke, Tapi oke, kalau oke, mau oke. nanti teman-teman kalau ada pertanyaan soal aset kripto ya silakan. Akan saya Oke, coba jawab semampu saya. oke, baik. Kalau gitu langsung saja ya Mas ya, langsung the stage is yours, Ya, silakan lakukan oke. ini presentasi. Saya Thank you share Mas, screen silakan, dulu boleh nggak, Mas? silakan, silakan. Sebentar. Sebentar ya. Belum full screen Mas. Sudah kelihatan screen saya? Oke, sudah? Belum full screen. Sudah ya? Oke. Halo teman-teman semua, senang sekali bisa ada di sini ya, bareng Sobat Ngampus.
kenalin dulu, tadi udah dikenalin Mas Roni, thank you Mas Roni. Nah, saya Bima dari Toko Kripto, salah satu pedagang aset kripto terbesar di Indonesia. Seperti yang tadi Mas Roni udah bilang, hari ini kita mau bahas atau saya coba bantu teman-teman mengerti soal apa itu NFT. Sorry. Kelihatan di screen saya ya, teman-teman. Ada yang ini nggak? Pernah lihat nggak ini beberapa gambar? Kurang itu deh Mas. Teman-teman, Mas. Kurang jelas ya di internet. Nah, gambar-gambar ini tuh bernilai ya, karena ya. Apa kurang jelas apanya Mas Bima? Kurang ya, tajam gambar ya? Agak kurang tajam. jelas Bentar. ya, ngeblur. Ngeblur, bentar. Oke, sebentar. Bentar ya. Maaf ya teman-teman, bentar. Kita sabar menanti kok, Mas Bima. Jadi santai aja, take your time. Bentar. Sekarang masih ngeblur nggak, teman-teman? Udah jelas, udah tajam, mantap. Oke, Lanjut, mantap. Kak. Jadi kalau saya ulang ya. Jadi kalau teman-teman pernah lihat gambar ini nih, pernah lihat gambar-gambar ini, gram tiket, disaster kit, success kit. Kalau dulu tuh cuma jadi meme, sekarang tuh berharga loh. Harganya ada yang 6M, 6,5M, bahkan gram tiket harganya 8,3M. Itu semua tuh berkat ada yang namanya non-fungible token, atau disingkat NFT. Apa sih NFT itu atau non-fungible token? Nah, fungibility itu tuh artinya dapat ditukar. Contohnya gini teman-teman, kalau misalnya nih teman-teman punya uang pecahan 50.000 2 lembar, teman-teman tukar, artinya walaupun lembarnya berbeda, tapi ya itu sama-sama bernilai 100.000. Kalau tukar pasti kita mau kan, sama nih, tukar gitu. Misalnya kita mau beli bensin atau beli apa yang nggak ada uang kecil, ditukar jadi uang yang lebih kecil kan. Biasanya kan seperti itu. Jadi sesuatu yang dapat ditukar. Fungible itu ditukar, dapat ditukar, atau replacement, dapat ditukar ya. Terus kalau non-fungibility itu tuh tidak dapat ditukar. Apa sih maksudnya tidak dapat ditukar? Contohnya kayak lukisan Mona Lisa yang teman-teman lihat di screen nih. Bisa nggak saya tukar dengan poster yang saya beli di marketplace? Atau poster yang saya beli di marketplace? Tentu saya tidak bisa ya. Teman-teman datang ke museum pasti tidak diperbolehkan karena nilainya berbeda, keunikannya berbeda, bahkan pelukisnya pun berbeda, kreator itu berbeda. Nah, jadi non fungibility itu artinya sesuatu yang tidak bisa ditukar. Cara kerjanya gimana? NFT itu cara kerja. Nah, singkatnya, simpelnya seperti ini teman-teman. Jadi foto Mona Lisa tadi tuh ditranslate dalam bentuk tulisan dan angka. Ini teman-teman kalau bisa lihat tuh 010101 nih,
dimasukin ke dalam sistem yang namanya blockchain. Teman-teman mungkin pernah dengar ya, apa itu blockchain? Apa sih blockchain? Simpelnya gini nih, blockchain tuh suatu sistem penyimpanan yang tidak terpusat. Artinya gini nih, kalau teman-teman pasti di sini sering nih gunain Google Doc. Teman-teman kan pasti gunain Google Doc, terus saling ngedit bareng-bareng nih. Misalnya ada tugas, puternya apa gimana. Nah, itu kan cuma di satu Google Doc. Nah, itu tuh artinya tidak tersentral, tidak terpusat. Karena dia ada di secara publik. Bisa diedit, bisa di copy secara publik. Nah, kalau tadi mungkin nanti pembahasan blockchain itu satu pembahasan sendiri ya, perlu 4 SKS sendiri itu blockchain. Nah, kalau sudah disimpan di dalam blockchain, terus yang tadinya udah berbentuk teks dan angka ditranslate dalam bentuk NFT. Nah, itu ya teman-teman. Karya fisik dimasukin media penyimpanan yang namanya blockchain, terus kemudian menjadi NFT. Bisa diperjualbelikan karya seninya secara digital. Nah, terus kalau ditanya kenapa sih harganya bisa mahal banget, Mas? Yang tadi tuh contohnya bisa 6M, bisa 8,3 M. Kenapa sih bisa semahal itu tuh? Kenapa sih ada orang yang mau beli itu tuh? Itu orang iseng apa gimana? Nah, cara paling sederhananya nih teman-teman, menjelaskan nilai NFT itu adalah membandingkannya dengan karya produk fisik. Kenapa sih? Ya kita bayangin aja, kenapa ada orang mau beli lukisan harganya miliaran? Kenapa ada orang mau beli patung misalnya harganya jutaan? Ya, karena mungkin ada keunikan, ada scarcity namanya, kelangkaan yang tidak bisa didapatkan dari produk lainnya. Kayak lukisan Mona Lisa nih, mulai dari pelukisnya, mulai dari bahan yang digunakan, mulai dari tahun pembuatan, itu kan unik kan, nggak tertandingi, tidak dapat ditukar. Nah, itu tuh yang buat bernilai. Cuman bedanya di sini, NFT itu keasliannya, kelangkaannya bisa dibuktikan karena adanya blockchain tadi tuh, sistem media penyimpanannya. Kalau masalah utama karya seni fisik itu pemalsuan tentunya. Teman-teman kalau produk palsu gitu dijual, kan kita nggak bisa lihat bedanya ya apa. Perlu satu studi khusus untuk bilang, wah ini Mona Lisa dari jenis kertasnya segala macam. Nah, kalau NFT bisa diautentikasi atau dibuktikan dengan sistem namanya blockchain. Jadi teman-teman ngecek nih, misalnya nih karya Beeple nih yang termahal sepanjang sejarah nih. Dicek, nih bener nggak nih punya Beeple? Oh beneran. Ya, teman-teman bisa bayar dengan harga mahal. Sedangkan karya fisik kan teman-teman harus bawa dulu ke ahlinya, nih beneran nggak nih, asli apa enggak. Nah, itu yang membedakan NFT dan karya fisik ya. Cara paling sederhana menilainya ya disamain aja dengan karya fisik. Kenapa ada orang yang mau rela membayar mahal lukisan sampai miliaran, atau sampai jutaan? Ya mungkin karena tadi keunikan tadi tuh. Gitu. Terus kalau dibilang, tapi kan Kak, kita bisa aja dong set A atau copy image dari internet gitu. Ini salah satu karya Beeple contohnya nih, saya contohin. Saya bisa nih download videonya nih tanpa harus bayar. Padahal nih harganya NFT tadi saya jelasin. Kita bisa mengautentikasi nih. Itu kelihatan ownership-nya. Bima, saya pribadi habis beli karya ini, harganya segini. Nah, jadi saat teman-teman misalnya download ini terus upload ke media, ke marketplace NFT ya, itu tuh langsung ditolak sama sistem karena teman-teman tidak mempunyai bukti kalau teman-teman memiliki karya ini gitu. Roni, Bima, terus misalnya sini saya lihat ada namanya Mas Iman misalnya, jadi itu sudah tercatat. Makanya di sini tiga faktor kenapa NFT itu menarik ya, atau unik.
Pertama itu bisa dibuktikan, terus dari situ itu kelangkaannya, karena karya ini terbatas gitu. Terus pastinya unik ya, kayak karya Beeple kalau kita lihat ya setiap orang pasti ngelihatnya sih karyanya gitu sih. Jadi punya keunikan, punya perspektifnya masing-masing. Terus kalau ditanya jenisnya apa aja ya Mas? Apa aja sih yang bisa dibuat NFT? Nah, rata-rata ya atau pada umumnya itu tuh pertama karya seni, terus gaming kayak virtual land, kalau teman-teman pernah dengar tuh skin game, terus kartu-kartu yang bisa dikoleksi. Kalau teman-teman pernah dengar di internet, oh kartu baseball mahal nih, kartu basket terjual mahal. Nah, itu salah satu kenapa bisa disebut NFT, karena dia langka, unik, dan tidak bisa direplace, tidak bisa ditukar. Jadi teman-teman kalau beli kartu di internet terus tukar sama yang ini, ya nggak bisa, karena mungkin dari umurnya, dari umur kartunya udah lama, terus dari tahun berapa, produksinya tahun apa, jadi unik, nggak bisa diganti gitu. Kenapa dia masuk salah satu kategori non-fungibility. Nah, kalau di toko mall sendiri, nah jadi saya jelasin dulu, kalau di toko kripto, itu kita ada namanya NFT marketplace, kita namanya toko mall. Jadi menjual beberapa karya NFT ya. Nah, ada 4 kategori yang kita perjualbelikan. Pertama tuh original, kedua itu kreatif, ketiga lifestyle, keempat itu start gitu. Terus lalu apa aja ya Mas yang bisa dijual gitu? Selain itu, ya kasarnya gini ya, kalau isi kepala kita ini bisa di-translate terus jadi file, itu tuh bisa dijual sebenarnya. Karena kan unik kan isi kepala kita kan. Jadi sebenarnya apa aja yang bersifat unik dan bisa didigitalisasikan itu bisa menjadi NFT. Salah satunya nih foto-foto ini. Kalau teman-teman cari gitu berita di internet, misalnya harga gram piket laku berapa, ini besar 8,3 M. Bayangin nih, awalnya cuma meme, moto kucingnya, terus di masa sekarang itu laku seharga 8,3 M rupiah. Gitu. Nah, terus kalau ditanya, Mas, kalau aku mau beli NFT, apa aja sih yang harus aku perhatiin, apa aja sih, gimana sih teman-teman lagi ya, namanya investasi, tentu ada namanya resiko, makanya kita harus memanajemen resiko kita dengan baik. Nah, kalau teman-teman lihat di screen nih, ada tweetannya dari founder Twitter yang laku seharga 42 M, bayangin teman-teman, kalau teman-teman punya tweet laku seharga 42 M, kaget sih pasti. Nah, kenapa sih bisa laku ya? Kalau dilihat, ya pertama kita itu yang nge-tweet foundernya Twitter. Kalau Bima yang nge-tweet, apa sih yang mau beli? Itu pertama yang nge-tweet foundernya Twitter. Kedua itu tentunya gitu. Jadi itu bukti kalau apa aja bisa di NFT-in. Asal ya ada yang mau beli apa enggak aja sebenarnya gitu. Jadi kalau ditanya strateginya apa, yang pertama kita harus lihat lihat dari popularitasnya, apa kreatornya gitu, bagus apa enggak, terus dari kelangkaannya gimana, terus popularitasnya itu mempengaruhi ya. Orang-orang pada berlomba-lomba nggak sih? Yang namanya investasi pasti baliknya ke supply and demand ya, kebutuhan pasar gitu. Nah, kalau itu kan kalau menjadi kolektor ya, pengen beli nih strateginya gimana. Nah, kalau kita ngomongin, kalau saya mau jual karya saya, gimana sih, Kak? Pertama, teman-teman harus punya karya dulu ya. Misalnya itu karya seni, gambar, desain grafis, atau apa. Terus, kalau udah punya, baru tuh bisa dijual. Tapi kalau teman-teman yang nggak punya karya seni, di NFT itu ada namanya virtual land. Nih, kayak screen saya nih. Kalau teman-teman pernah lihat, atau kayak pernah lihat nih. Nah, ini nih salah satu tampilan di SimCity. Jadi kita ngebuat kota,
kita buat bagus, terus kita jual. Nah, di NFT itu ada namanya virtual land. Jadi teman-teman beli land nih, beli tanah gitu, beli pulau, teman-teman bangun, terus dijual. Itu mungkin solusi buat teman-teman yang belum punya kemampuan untuk ngebuat karya seni, ya, entah itu gambar, melukis, dan lain-lain. Ini mungkin salah satu caranya. Nah, ini kalau ditanya, kalau teman-teman udah punya karyanya, mau jualnya kemana nih, Kak? Nah, kalau banyak ya NFT marketplace itu, salah satu yang terbesar itu OpenSea namanya. OpenSea.io kalau nggak salah. Teman-teman bisa cari di Google gitu. Tapi kalau di Indonesia sendiri, dari toko kripto sendiri, itu ada ngebangun namanya Tokomall. Salah satu tempat jual beli NFT di Indonesia. Mungkin bisa dibilang satu-satunya ya, karena kita yang pertama kali ngebangun ini. Nah, kalau menjadi kolektor atau kreator di Tokomall itu gimana sih? Pertama, teman-teman harus mengintegrasikan wallet digital teman-teman ke Tokomall dulu. Cara pertamanya, download dulu MetaMask. MetaMask itu digital wallet. Jadi teman-teman buka MetaMask, tampilannya create a new wallet. Teman-teman klik tuh, create a new wallet. Kalau udah, ya udah selesai, gampang kan? Ngebuat dompet digital. Nah, kalau udah ngebuat dompet digital, teman-teman lanjut masuk ke Tokomall. Itu buka mall.tokoscape.com/login. Kalau udah buka, nanti ada tuh tampilannya connect wallet atau gimana caranya connect wallet. Kalau teman-teman yang belum tahu gimana cara connect wallet, kalau teman-teman udah tahu, klik connect wallet. Nanti tuh pas teman-teman klik, muncul barcode. Nah, kalau udah muncul barcode, teman-teman balik ke aplikasi MetaMask-nya tadi. Aplikasi MetaMask ya teman-teman bisa download di iOS atau Android. Kalau udah muncul, teman-teman buka aplikasi MetaMask-nya, teman-teman klik icon scan barcode. Scan deh barcode-nya tadi. Udah di-scan, udah terintegrasi. Nah, teman-teman bisa tuh jual beli di kripto di Tokomall. Nah, nanti teman-teman dikasih pilihan. Mau jadi kolektor, orang yang beli NFT, atau menjadi kreator, orang yang jual NFT. Kalau udah dipilih mau jadi kolektor atau kreator, teman-teman isi form registrasi yang udah disediakan. Isi aja lengkap, sudah diisi, teman-teman klik tombol tawarkan NFT. Udah tuh, nanti teman-teman klik tawarkan NFT, di situ teman-teman harus upload karya seninya, berupa tipe file yang apa, di situ juga tersedia. Kalau sudah semua diinputin, teman-teman melanjut ke tentukan nilai yang ditawarkan. Berapa nih harganya, mau jual berapa nih? Terus kalau udah selesaikan pembayaran biayanya ya. Karena itu kan ada biayanya. Udah deh selesai. Karya teman-teman yang tadi fisik, mungkin teman-teman cuma bisa jadi portofolio di Instagram, di online gitu ya, dijual online, teman-teman bisa dijual secara NFT gitu. Kenapa bisa dijual secara NFT? Tadi itu bersifat non fungibility, tidak bisa ditukar, unik, atau karena karya itu dari teman-teman. Mungkin teman-teman punya nama besar ya, mungkin salah satu di sini kita nggak tahu kan, ada seniman yang karyanya sudah diakui kan, misalnya. Teman-teman mau yang tadi dijual secara fisik, mau dijual secara digital. Jadi salah satu jawabannya mungkin NFT ya. Selain unik tadi, ini bisa dibuktikan secara sistem. Keasliannya ya, kepemilikannya ini milik siapa nih? Nama sistemnya namanya blockchain. Itu bedanya. Nah, kalau ngomongin beli, Kak, saya belum mau buat nih, belum mau jual NFT, saya cuma mau investasi di NFT. Gimana sih Kak caranya? Aman nggak ya kalau saya beli NFT sekarang? Kan belum di Indonesia kan belum banyak, orang-orang juga belum paham pasarnya kayak apa sih Kak NFT itu. Kalau kita bahas investasi di NFT itu balik ke tadi tuh manajemen resiko dulu. Kalau di investasi mungkin teman-teman di sini udah ada yang mulai investasi di saham, reksadana, atau bahkan aset kripto, teman-teman pasti pernah dengar namanya diversification, yaitu tidak menaruh uang teman-teman yang di satu aset atau di satu
instrumen investasi seperti saham, reksadana, tapi di berbagai macam. Kenapa sih? Karena diversification membantu kita untuk kalau ada kerugian itu masih bisa tertutupi dengan aset lainnya, gitu sih. Terus kalau kita balik ke NFT tadi, gimana cara investasi NFT? Mungkin ini salah satu media teman-teman untuk mulai berinvestasi di dunia kripto ya, atau blockchain. Karena kalau teman-teman mau beli aset kripto mungkin masih takut ya naik turunnya atau pasarnya, atau belum punya waktu untuk belajar. Mungkin teman-teman bisa beli dulu nih NFT. Cara paling mudah, tidak perlu trading. Teman-teman cukup melihat keunikannya, popularitasnya seperti apa, teman-teman beli nih, gitu. Ada 4 hal yang saya tekankan di sini untuk memulai investasi di NFT. Pertama, yang paling penting itu menggunakan uang dingin. Bukan uang dapur, bukan uang temen, atau bahkan bukan uang SPP teman-teman di sini kalau masih ada yang kuliah. Uang dingin. Artinya apa? Uang yang memang kita sisihkan untuk berinvestasi. Jadi sebelumnya kita udah budgeting nih kebutuhan kita berapa, ada sisanya ternyata nih. Nah, kita alihkan untuk investasi. Atau teman-teman menyisahkan dulu untuk investasi berapa persen, sisanya untuk kebutuhan. Jadi ya tergantung teman-teman nanti manajemen keuangannya seperti apa. Yang pasti yang saya tekankan di sini, kalau teman-teman mau berinvestasi, entah itu di saham, di reksadana, di aset kripto, atau bahkan di NFT, ya menggunakan uang dingin. Walaupun ya teman-teman di sini mungkin belum punya pemasukan atau uang jajannya masih kecil, ya nabung aja dulu, dikumpulin. Misalnya udah terkumpul cukup lumayan, ya baru diinvestasikan. Yang penting, paling penting teman-teman udah saving dulu untuk kebutuhan teman-teman. Jangan pakai uang teman, jangan pakai uang SPP, yang paling penting ya. Terus kedua, maksimal yang digunakan itu 25% sampai 30%. Jadi teman-teman udah anggarin nih, ini khusus nih uang dingin, kisaran misalnya 1 juta misalnya. Maksimal yang bisa digunakan untuk setiap aset itu 25% sampai 30%. Jadi misalnya 30% buat beli NFT, 30% buat investasi di saham, 30% untuk reksadana, 30% untuk di aset kripto misalnya. Tapi kalau saya ya, saran saya sih fokus di 2 aset dulu aja, misalnya di NFT, satu lagi di saham. Biar teman-teman nggak bolak-balik ngelihat nih, ngecek gitu. Itu sih. Tapi kalau jangka panjang ya silakan. Terus ketiga yang perlu dilihat dari NFT itu sendiri adalah popularitasnya ya. Siapa kreatornya, pasar tuh gimana sih ngelihat karya ini, pada beli nggak gitu. Terus unik nggak, terus langka nggak. Jadi dilihat dari situnya dulu. Terus yang terakhir, yang paling penting itu liquid, mudah dicairkan. Jadi teman-teman kalau beli NFT gitu, misalnya udah sisihkan uang dingin, udah pakai 30%, wah udah tahu ini populer, tapi belinya di NFT marketplace yang nggak terkenal gitu, jarang orang gunakan. Terus pas mau dijual, nggak bisa di OpenSea atau di toko mall karena mungkin tipenya berbeda atau gimana. Nah, jadi pastikan NFT yang teman-teman beli itu bisa dijual dimanapun atau mudah dicairkan. Jadi suatu waktu teman-teman butuh dalam keadaan darurat, misalnya butuh uang tambahan untuk sesuatu yang lebih penting, teman-teman mau jual, ya itu bisa langsung dijual. Jadi itu ya teman-teman, 4 komponen paling penting. Menggunakan uang dingin, maksimal itu 25% sampai 30%, popularitas dari NFT tersebut, terus terakhir liquid, mudah dicairkan. Nah, kalau di aset di toko mall sendiri ya, punya toko kripto, itu ada mitra kerja sama Dem I Love Indonesia, Shijuki, kalau teman-teman tahu, terus Never to Levis, Banyankor, Sore-Sore, Jakarta Metaverse, 833, Loreng Project, Streoflow, dan Antol. Jadi teman-teman kalau mau beli NFT di toko mall, mungkin ini bisa jadi pilihannya, karena mungkin ini brand-brand yang udah pernah kita dengar sebelumnya, kepopuleritasannya, terus keunikannya,
aku mau pilih ini aja, mungkin suatu saat harganya bakal yang tadinya belinya 200.000 jadi 500.000 atau 800.000 gitu. Ini ya teman-teman, kalau teman-teman mau beli NFT toko mall mungkin ini bisa jadi pilihan. Nah, mungkin pembahasan tentang NFT sedikit dari saya itu ya. Jadi mungkin nanti kalau teman-teman bisa nanya, bisa langsung aja nanti nanya lewat Mas Roni atau teman-teman dari kampus. Nah, sebelum saya akhiri presentasi saya mau jelasin dulu sedikit event dari Toko Kripto. Di Toko Kripto kita baru aja ngeluarin namanya Toko Scholar. Jadi itu sebuah program yang membantu teman-teman di sini untuk mendapatkan uang tambahan. Itu mulai dari $500 loh teman-teman bisa dapat. Untuk info lengkap eventnya seperti apa, untuk saat ini kebetulan batch satunya udah ditutup ya. Jadi kita tunggu aja batch 2-nya. Kalau teman-teman mau tahu caranya gimana, mau ikut programnya gimana supaya dapat uang tambahan, nah, teman-teman bisa nih gabung ke grup ini nih yang udah disiapin, grup khusus untuk webinar pada hari ini. Jadi teman-teman bisa gabung aja, di-scan mungkin nanti dari teman-teman ngampus mau share link-nya, di-scan, teman-teman di sana bisa tanya seputar tentang NFT, aset kripto. Gimana nih Kak mau beli aset kripto? Saya masih pemula segala macam. Teman-teman saya tanya di sana tuh, nanti kita diskusi aja, diskusi gitu singkat. Mungkin saya bisa share materi atau gimana. Terus teman-teman mau tahu program-program next event dari Toko Kripto, kita sering banget loh teman-teman ngadain event yang bisa berhadiah gitu. Fantastis lah hadiah, tadi aja tuh $500 kan. Jadi teman-teman gabung dulu aja, nanti di sana kita diskusi apa aja tentang aset kripto, blockchain, segala macam. Gitu. Oke, sekian dari saya sih. Thank you. Keren. Oke. Terima kasih, Mas. Bisa dimatiin dulu, Mas, itunya sharing screen-nya. Oke, thank you. Iya, menarik banget tuh presentasinya. Saya juga baru tahu, oh ya, ternyata NFT seperti ini. Jadi, lebih cocok buat itu ya orang-orang yang bekerja di seni ya. Yang dia kerja memang buat membuat seni gitu ya, secara digital. Ya, jadi sebenarnya kalau dibilang memang tujuannya NFT ya banyak sih, nggak cuma seni sebenarnya. Cuman memang ini harapan baru buat teman-teman di dunia seni ya, terutama fine art, itu untuk bisa menjembatani yang tadi atau mudah dipalsukan, mungkin sulit untuk dipastikan itunya siapa nih, bener nggak nih karya seni pelukis ini. Nah, dengan yang NFT udah ada tersistem, jadi kita tahu, oh ini beneran, oh saya pemilik pertamanya nih, oh saya pemilik originalnya gitu. Jadi otomatis sistemnya melakukan validasi bahwasanya oh ya ternyata si A yang pertama yang membuat ya gitu ya. Sebelum masuk ke Instagram berarti. Nah, enaknya masuk Instagram dulu atau masuk ke ini sih, diupload ke toko mall tadi, Mas? Biasanya sih ya teman-teman tadi tuh mitra khusus kayak tadi misalnya sore-sore tuh saya pernah ngecek. Jadi mereka input dulu di toko mall, jadi kolektor dulu, upload dulu NFT-nya, terus mereka pasarin tuh di Instagram mereka. Yuk teman-teman yang mau dapat karyanya, silakan di toko mall gitu. Kalau nggak salah sore-sore itu udah terjual habis tuh karya NFT-nya. Karena unik, terus karya mereka juga memang bagus. Jadi gitu. Oke, berarti biasanya kan orang kan nggak sabaran nih, taruhnya di IG dulu, terus baru, wah kayaknya banyak yang like nih, terus baru di ini, taruh di toko mall. Bisa juga seperti ini, bebas sih sebenarnya. Cuman dengan yang ada NFT, mungkin orang-orang daripada beli bagus di ini aja nih, di snipping tool aja nih yang di Instagram. Nah, dengan NFT tuh mau di snipping tool, mau di copy paste, mau di save as, mau kayak apapun, pas dia mau jual gitu di internet ya nggak bisa dijual karena nggak tervalidasi ini beneran tercatat secara sistem gitu. Oke, so nice.
By the way, buat sobat ngampus yang ingin bertanya, silakan jangan lupa boleh di chat gitu ya. Dan saya lihat di grup WA-nya udah mulai ramai nih, Mas. Saya join Ini tadi. Udah banyak nih. Udah ada sekitar berapa nih? 18 partisipan. Keren, keren. Thank you sobat ngampus atas antusiasnya. Pasti pada penasaran ya kan gimana bisa thank you. Iya, mencari cuan. ya uang Produk tambahan kali ya, karena mungkin di sini iya. banyak mahasiswa gitu, uang tambahan buat nambah-nambah uang jajan gitu. Bisa kita banyak event kok yang ngasih airdrop namanya kalau di dunia kripto ya. Jadi kayak reward gitu teman-teman. Hadiah-hadiah ya. Nanti Iya, hadiah. bounty hunter. Oke. Terus saya mau nanya Mas, di toko Hmm, mall hmm. aset apa ya? Barang apa yang paling ajaib yang dijual ya di sana ya? Yang sekiranya nggak Ah, lazim lah gitu. kalau di toko mall kita belum sejauh sana ya Mas. Soalnya Indonesia kan nggak seiseng itu kayak di luar itu Iya, tweet aja dibeli gitu. Bahkan iya. ada itu sampai paling aneh ya meme tadi sih dibeli gitu sih. Kalau di luar sih pemikirannya udah canggih apa aneh saya nggak tahu sih. Di luar kalau Baikan duit di kali toko ya. mall sendiri, iya mungkin bingung duitnya diapain kan. Bingung mau diapain iya. Dibeliin NFT yang gitu-gitu tuh. Tapi kalau di Indonesia sendiri karena mungkin pasarnya ngelihat, kalau kita sih ngelihatnya lebih ngebangun ekosistemnya sih Mas. Jadi gimana teman-teman yang punya karya seni misalnya lukisan, eh, karya seni grafis segala macam mau dijual secara NFT biar dia dapat terus gitu kan. Nggak bisa di copy paste, nggak bisa dibajak segala macam. Ya itu yang kita pengen jembatani sih gitu. Jadi Belum ada ya. value yang ditawarkan oleh toko mall adalah pokoknya kita punya produk digital gitu ya, karya seni itu ya dijamin bahwasanya benar-benar dijaga kevalitannya gitu ya, Orisinil ya. Benar, original. benar. Oke. Itu yang ingin Oke. kita cover. Oke, Mas. Saya tanya lagi. Menurut Mas gitu ya, Hmm. menurut seanalisis Mas melihat gitu perkembangan di toko mall, produk apa yang mungkin bisa jadi clue juga nih buat sobat kampus kalau misalkan mau upload ke toko mall atau mau menjual aset di toko mall itu aset yang seperti apa yang diminati gitu kan ya, yang rame gitu istilahnya. Hmm. Uh, uh, paling diminati teman-teman tentunya kreativitas ya. Teman-teman harus punya kreativitas, keunikan, balik lagi ke situ sebenarnya. Jadi kalau bisa sih jangan buat karya yang biasa-biasa aja ya. Kalau perlu teman-teman mungkin bisa mereferensi dari karya-karya yang lain. Kalau di luar itu ada namanya CryptoPunk. Jadi kayak avatar gitu. Teman-teman bisa beli itu tuh menurut saya sih lucu-lucu terus menarik banget ya, unik. Terus ada namanya Crypto Kitten. Jadi teman-teman kayak main Tamagotchi. Kalau teman-teman pernah dengar namanya Tamagotchi kayak melihara binatang secara digital. Jadi kalau bisa teman-teman buat yang benar-benar unik gitu, mungkin dari warna misalnya, atau teman-teman bisa buat pixel art kalau teman-teman pernah dengar. Jadi yang berbentuk pixel gitu. Jadi sejauh ini yang ada di toko mall yang laku ya rata-rata ya pasti ya mitra khusus ya, yang mereka yang udah punya nama besar, kayak tadi tuh si Juki kan itu kan Si Juki ya. memang dia lucu banget kan. Nah itu laku misalnya dibeli karena mereka ngelihat wah suatu saat nih saya bisa ngebuat sesuatu dari si Juki ini, karena itu kan kita udah beli kan hak kekayaannya kita udah beli kan. Kalau NFT itu ya Oh, berarti oke itu oke memang punya oke. kita, jadi kita berhak buat upload dimanapun gitu. Itu Oke. sih. Nah, tapi Nih, kalau teman-teman di sini belum punya nama besar, ya teman-teman inilah saatnya teman-teman bisa mencoba nih, kira-kira karya saya diterima nggak ya secara publik. Silakan, mumpung ada platformnya, teman-teman bisa coba. Yang mungkin selama ini karyanya cuma bisa dilihat secara portofolio di Instagram, bisa dijual secara publik ya. Siapa tahu memang ada orang-orang yang tertarik dengan karya teman-teman. oke. Nice ya, berarti sambil tes air ya, tes water gitu, Ya, ya, bahwasanya ya. kira-kira laku atau enggak. Oh ya, by the way ini ada yang raise hand nih Mas. Boleh kita kasih kesempatan Ya, buat Mas Saifullah.
Silakan Mas Monggo, Saifullah monggo. unmute. Halo, selamat sore Kak Bima, Kak Selamat Tony. sore. Selamat sore. Selamat sore, Mas. Kak, ini saya mau bertanya Kak seputar mengenai teknologinya di balik NFT nih. Nah, sebenarnya kan si Mm-mm. NFT ini pada dasarnya kan digunakan untuk menghindari pemalsuan ya Kak ya. Mm-mm. Seperti Kak istilah men-tracking produk aslinya. Nah, saya dengar-dengar itu kan sebenarnya NFT sendiri itu ingin rencananya digunakan untuk seperti kayak surat tanah, surat mobil, surat-surat penting yang nantinya istilahnya krusial agar dihindari dari yang namanya penipuan dan sebagainya. Nah, menurut Kak Bima sendiri nih dari tren NFT sendiri nih, kira-kira Indonesia bisa nggak ya kira-kira menerapkan hal itu dan kira-kira seberapa susah gitu kita kalau kita ingin menerapkan teknologi tersebut untuk kebutuhan sehari-hari kita seperti tadi pengamanan surat-surat dan lain sebagainya. Gitu sih Kak. Terima kasih. Oke, Oke, terima terima kasih, kasih Mas Kak Saifullah. Saifullah. Silakan Mas Bagus Bima. banget sih pertanyaannya. Iya, iya, Ya, iya. bagus Kritis banget sekali sih ini. pertanyaan ini ya. Gimana sih di negara kita tuh bakal Siap apa menerapkan enggak? nggak? Iya. Mm-mm. Kalau dibilang siap apa enggak ya pasti siap ya. Kita punya sumber daya yang menurut saya sih sudah paham soal gimana cara ngebuat sistem seperti itu. Tinggal mau apa enggak sebenarnya sih, gitu. Jadi kalau dibilang siap apa enggak, kita siap sebenarnya. Kelihatan kok kalau saya bisa buka data sendiri ya. Pembeli aset kripto di Indonesia itu meningkat tajam ya. Kalau kita ngomongin soal reksadana sama saham, mereka perlu waktu buat dapatin jumlah transaksi yang gede. Sedangkan di aset kripto itu nggak membutuhkan waktu yang lama. Dari sini kita bisa lihat membuktikan bahwa sebenarnya kalau dibilang siap apa enggak, masyarakat kita sebenarnya siap untuk menerima sistem seperti itu yang kalau dilihat secara kasar mungkin kayaknya masyarakat kita belum siap deh, belum paham deh. Bahkan kalau saya tanya ibu saya, Bu, beli Bitcoin dong. Mungkin dia nggak tahu ya. Tapi menurut saya sih sebagian besar mungkin udah tahu itu apa blockchain ini apa, terus cryptocurrency ini apa. Jadi balik mau apa enggaknya gitu. Kalau dibilang bikin sistem, ya kita siap-siap aja. Buktinya dengan adanya Tokomo, salah satu untuk memperkenalkan kepada masyarakat Indonesia apa sih itu NFT, bisa digunain buat apa aja sih gitu. Benar kata Mas Saifullah tadi, NFT itu nggak terbatas cuman sama karya seni ya, tapi kayak tadi tuh pencatatan data-data tadi tuh yang tadinya terdesentralisasi, terpusat, surat tanah misalnya di kementerian apa, dengan adanya blockchain tadi itu tuh secara publik bisa tervalidasi. Bahkan di luar negeri itu properti mau dijual secara NFT. Jadi semua suratnya itu dimasukin di blockchain. Jadi kita tahu nih punya siapa. Jadi kita kalau beli rumah kan biasa tuh makelar 1, makelar 2, makelar 3, makelar 4 baru sampai ke orangnya. Yang tadinya harganya misalnya sekian jadi sekian. Nah, dengan ada NFT kita bisa tahu nih, oh ini yang jual namanya Pak Roni misalnya. Mas Roni yang jual. Jadi kita bisa langsung aja ke orangnya. Jadi dengan adanya blockchain itu sebenarnya membantu banget ya. Jadi kalau ditanya siapa nggak siap sih, karena itu ngebantu banget sistem kita. Bahkan saya dengar sistem kita kan belum terpusat ya, belum bagus lah sistem Indonesia tuh. Nah, salah satu bukti pemerintah mengarah ke sana itu tuh adanya Peduli Lindungi. Itu kalau teman-teman tahu, Peduli Lindungi itu udah terintegrasi ya antara satu kementerian dengan kementerian yang lainnya. Jadi teman-teman kalau datang ke mall belum vaksin gitu, pas scan itu nggak mungkin bisa ada tuh datanya karena teman-teman belum tervaksin, jadi semuanya didata. Nah, menurut saya itu salah satu tanda pemerintah kita juga udah mulai menyadari ya, kayaknya memang sistem itu penting ya, harus di manage sebagus mungkin. Kalau perlu kita buat blockchain sendiri nih khusus untuk data di Indonesia, gitu sih. Oke, memang sih tinggal mau atau tidak maunya. Ya. Karena faktornya bukan, kalau ngomongin teknologi, faktornya bukan hanya kita bisa mengimplementasi teknologi dengan baik dan benar gitu, tapi lebih ke faktor manusianya. Kira-kira manusianya mau atau enggak gitu. PR-nya paling besar sih itu sih kalau menurut saya sih ya, Mas Bima ya. Kalau teknologi mah saya rasa semuanya kompeten dari resources ya. Buktinya ya udah banyak gitu kan ya, platform-platform yang menjual ini NFT, menjual apa sih, toko aset kripto lah gitu kan, itu udah ada gitu kan.
Jadi masalahnya cuma masalah mau atau nggak mau. Gitu. Benar. Menarik nih. Oke, berikutnya mungkin ada yang mau raise hand, Sobat Ngampus. Oke, sambil menantikan resume pertanyaan admin. Oke, sebentar. Kita nunggu admin dulu berarti. Oke. Langsung ke resume pertanyaan. Oke, boleh. Langsung pertanyaan aja sambil kita ngobrol sedikit, Mas, gitu. Ya menarik ya, sampai ijazah mungkin nanti ya berbagai macam dokumen-dokumen sakti gitu kan, dokumen-dokumen yang kayak ijazah tuh yang sering dipalsuin gitu kan ya. Itu juga Ya, bisa ya, bisa ditempelin NFT ya. Oke. bisa banget, Mas. Oke, dari Zikri Rahmando, ini kalau tadi spesifik ya, ini mungkin secara global nih Mas. Bagaimana pendapat Mm. kakak tentang NFT di Indonesia? Pendapat saya pribadi, saya sangat tertarik ya NFT Indonesia, khususnya untuk teman-teman di industri seni. Karena ya kita tahu lah sekarang, apalagi pandemi kan, kita nggak bisa datang ke museum atau festival buat ngelihat langsung gitu. Bahkan beberapa museum seni yang saya tahu mereka ngadain acara online. Kenapa enggak kalau bisa diperjualbelikan secara online juga? Gimana sih caranya? Ya ini dengan ada NFT. Jadi kalau ditanya pendapat saya sangat tertarik banget dengan NFT. Bahkan saya juga sempat main NFT gaming ya. Kalau teman-teman pernah dengar namanya Axie Infinity, teman-teman pernah dengar tuh namanya tuh. Selain mereka mengeluarkan aset kripto AXS, mereka juga ngeluarin NFT gaming. Jadi teman-teman main game terus dapat uang. Bahkan kabarnya saya dengar di Filipina, orang-orang di Filipina tuh pada berhenti kerja biar mereka main NFT. Bahkan mereka bayar orang buat ngejokein NFT gamingnya itu. Itu tuh menurut saya tuh masa depan banget, ngebantu banget, khususnya buat teman-teman di industri kreatif, karena yang tadinya mungkin karyanya balik lagi, mungkin karyanya cuma bisa ditonton atau cuma bisa dilihat, dibajak, di copy, main-main main-main copy paste aja di presentasi atau gimana, sekarang bisa dihargai, dinilai dengan dan divalidasi secara tersistem gitu sih. Oke, jadi intinya adalah NFT masa depan banget ya buat Indonesia. Solusi. Ya, ya. Solusi, jadi solusi gitu kan ya. Dari mulai tadi masalah pertanahan, dari masalah pokoknya segala macam terkait masalah dokumen-dokumen penting gitu kan ya, itu bisa diamankan dengan NFT. Oke. Atau Kira-kira bahkan gitu ya Mas ya. pemilu kali Mas. Pemilu Oh iya. dibuat sistem blockchain. Kayak di Thailand. Kayaknya Indonesia susah, Mas. Bukan masalah teknologinya lagi, kayaknya susah nih. Willing to ininya. Tapi siapa tahu nanti 2024, siapa tahu ya. Siapa tahu ada Ya, gebrakan siapa tahu kita menarik. nggak tahu kan. Iya, Ya. tahu-tahu partai Kejutan yang dari nggak. pemerintah. Iya, tahu-tahu bisa pakai online gitu. Itu kalau pakai teknologi gitu udah ngirit banget. Nggak perlu ke desa-desa, paling cuma nyiapin internet doang. Sama Internet doang. tablet paling. Tablet. Terus nyetak-nyetak surat suara kagak usah perlu. Sumber Nggak daya perlu. berkurang drastis. Nggak perlu Berkurang. panitia banyak. Tinggal Ya, bisa 12 diajarin pakai lewat handphone. ya. Pakainya Panitia bisa peduli diajarin lindungi. lewat Zoom. Iya. Pakai peduli lindungi udah tuh. Iya, Nempel udah. Waduh, anti serangan fajar kata Mas Al. Iyalah, tanpa serangan fajar gitu. Oh, bisa. Disogoknya pakai ini, aset kripto. nggak bisa tetap. Nggak bisa juga ya. Pokoknya dikasih ini, diiming-iming, pokoknya nanti ada ini deh gitu. Ya, ada bolongnya juga pasti. Oke lah. Sip. Next question. Oke, dari Yudi Wiharto. Bagaimana proses menjual item, barang, aset dengan NFT? Dan amankah NFT dari para peretas atau hacker ya?
Oke, kalau ditanya gimana proses menjual item barang aset dengan NFT, tadi saya udah bilang ya, teman-teman teman-teman harus punya dulu karyanya atau barangnya, terus teman-teman jual di marketplace NFT, mau itu toko mall atau marketplace yang lain. Jadi teman-teman buat aja akun di situ. Kalau di toko mall sendiri sih gampang. Jadi teman-teman pertama buat dulu digital wallet. Digital wallet yang bisa digunakan itu namanya MetaMask. Jadi teman-teman buka aja tuh metamask.io/login atau download aplikasinya, create new wallet. Kalau udah buat wallet baru, teman-teman konekin ke toko mall. Kalau udah connect, teman-teman pilih yang kreator. Atau kalau teman-teman di sini, kalau teman-teman sebelumnya udah pernah beli barang di toko mall atau beli NFT di toko mall, teman-teman bisa langsung jual barangnya juga atau NFT-nya juga di toko mall itu sendiri. Jadi misalnya kolektor, terus tahun depan kayaknya aku mau beli yang lain deh, ini aku jual. Ya udah jual di situ juga bisa. Terus amankan NFT dari para peretas, balik lagi itu ke individu masing-masing ya. Seberapa aman device yang kita gunakan. Jadi kalau di kripto ini memang dibilang aman, tapi balik ke penggunanya lagi. Seberapa kita detail buat ngejaga aset kita. Pernah tuh kasus yang paling heboh. Jadi pas dia copy paste, misalnya dia mau kirim nih NFT-nya ke wallet temennya, ke alamat temennya. Pas dia copy paste alamatnya, yang muncul beda. Nah, itu tuh yang perlu kita perhatikan. Nah, kalau di toko kripto namanya whitelist. Jadi semua alamat yang mau kita kirim itu harus didaftarkan. Nah, gitu. Jadi dikembangkan untuk menghalangi peretas ini. Gitu. Terus kalau teman-teman takut nih naruh di online, misalnya di toko mall, teman-teman bisa naruh di walletnya sendiri. Nah, itulah keuntungannya digital ya. Teman-teman bisa nih, kalau di dunia kripto atau blockchain itu namanya hot wallet sama cold wallet. Kalau cold wallet atau wallet dingin atau dompet dingin tuh teman-teman nggak terkoneksi dengan internet. Misalnya tuh bentuknya tuh flash disk atau sejumlah kertas dalam bentuk tulisan. Nah, kalau hot wallet itu tuh ya itu yang terpublik yang kita gunakan di toko mall, yang di MetaMask itu tuh hot karena bisa diakses secara langsung. Kalau cold tuh kita harus beberapa cara gitu. Jadi nggak ada cara buat ngeretas wallet kita selain kita ambil walletnya dalam bentuk fisik, entah itu USB, entah itu tulisan, terus kita masukin gitu. Oke, berarti masalah secure ya sama seperti dengan teknologi yang lain ya. Baik dari sistemnya sudah secure, tapi yang penggunanya tidak secure, maka bisa menjadi ancaman gitu ya. Benar. Oke, jadi balik lagi ke selain sistemnya juga yang harus diamankan juga, tapi juga sebagai pengguna kita juga harus bisa mengamankan aset kita sendiri. Oke, nanti materinya untuk proses tadi ada di slide ya Mas ya. Ada slide-nya, ada step by step-nya, nanti bisa di-download di aplikasinya Ngampus ya. Oke. Ya. Atau tanya langsung di grup WA. Iya. Silakan gabung di grup WA. Oke. Kalau habis ini masih ada pertanyaan. Next, berikutnya dari Enggar Prastyo. Syarat benda yang bisa dijadikan NFT. Syarat benda yang bisa dijadikan NFT apa aja sebenarnya? Kalau itu bersifat unik dan tidak bisa diganti. Contohnya nih, yang kita pahami kan mungkin NFT itu bentuk karya seni ya, lukisan, poster, atau bahkan gambar orang yang menarik gitu. Tapi kok tweetannya Jack Dorsey, founder Twitter, laku ya 42M. Kok bisa ya? Apakah itu bisa dibilang NFT? Balik lagi, NFT itu tidak cuma terbatas pada karya seni. Emang tujuan utamanya itu untuk menjembatani di industri seni. Tapi sebenarnya NFT itu apapun yang tidak bisa digantikan dan bisa didigitalisasikan. Contohnya salah satunya nih, Twitternya, foundernya Twitter, Jack Dorsey, laku 42M, bayangin. Bahkan tadi saya bilang, kalau isi kepala saya ini bisa saya digitalisasikan, terus saya jual, mungkin laku. Nah, jadi apa aja syaratnya? Pertama, bersifat unik, terus bisa didigitalisasikan. Dua itu sih.
Jadi kalau teman-teman punya produk, misalnya nih, kalau teman-teman pernah koleksi perangko atau teman-teman pernah koleksi kartu baseball, itu tuh bisa dijual secara NFT ya. Jadi NFT itu ada yang fisiknya, juga ada digitalnya. Jadi kadang-kadang saya jual NFT kartu baseball, tapi berbentuknya digital. Jadi nanti kalau mereka beli kartu saya, digitalnya juga saya kirim, gitu. Jadi tapi secara sistem kartu ini nih nggak tercatat secara sistem. Wah ini beneran nih dia beli tahun berapa, penjualnya siapa, diproduksinya tahun kapan, gitu. Bisa divalidasi. Beda kalau teman-teman beli di marketplace, beli kartu baseball, kan kita nggak tahu tuh terbitannya tahun berapa. Ini yang koleksi siapa sebelumnya. Nah, kalau dengan NFT bisa terdata dengan baik. Itu bedanya. Syaratnya itu sih. Cuman itu aja. Unik, langka, sama dapat didigitalisasikan. Gitu. Oke, yang dulu suka ngumpulin kartu basket, saya dulu ngumpulin kartu basket. Apalagi yang ada, Nah, itu tuh. apa namanya, ada ininya, apa, hologramnya gitu. Itu hologram katanya itu rare tuh gitu. Itu di luar laku banget loh, Mas. Kartu basket gitu. Iya, Bisa jadi milioner kamu, Mas. Tapi udah entah kemana gitu. Udah dibuang-buang. Ya, zaman dulu lah. Sayang banget ya padahal kalau itu dikoleksi ya. Oke, nggak apa-apa, skip aja. Jadi sakit hati. Kayak dulu tuh ada tuh kasus orang beli pizza harganya 1 juta Bitcoin. Waktu dulu pas Bitcoin belum ada harganya. Iya. Terus tiba-tiba harganya sekarang kayaknya orangnya sekarang nangis deh. Iya, benar. Gila. Ya, zaman dulu masih belum. Bitcoin kalau sekarang udah berapa? 7 turunan kayaknya nggak perlu kerja kayak Mas. Langsung kaya. Oke, next pertanyaannya. Oke. Dari Kava Serena Nurhayati, yang mengembangkan NFT itu sendiri siapa sih, Kak? Oke, kalau kita ngomongin siapa sih yang ngembangin, kita berarti ngomongin sejarah ya. Pertama itu udah lama sebenarnya NFT itu dari tahun 2000-an gitu. Terus sempat redup dari komunitas ya pastinya, dari orang-orang yang ngelihat kayaknya karya seni ini karena ini open source ya, jadi sistemnya itu open source, nggak ter-ownership sama satu, jadi ini bisa digunakan bareng-bareng gitu. Jadi kalau dibilang ini punya siapa, ini publik sebenarnya. Jadi kita sendiri nih, saya sendiri bisa buat marketplace, NFT marketplace atau dompet NFT segala macam. Jadi publik. Jadi itu berawal dari komunitas, mungkin keresahan mereka ngelihat kayak aku mau jual karyaku tapi dipalsukan terus nih, gimana ya? Nah, muncullah NFT. Gitu. Terus berkembang. Yang paling populer itu CryptoPunks. Kalau teman-teman cari di internet namanya CryptoPunks. Jadi itu kayak ngejual avatar gitu. Terus beranjak sini 2017 itu tuh mulai naik tuh NFT. Nah, lanjut Oktober 2017 itu namanya CryptoKitten. Itu mulai naik lagi tuh NFT. Jadi kita kayak memelihara binatang tapi berbentuk digital, kayak Tamagotchi lah kalau teman-teman pernah main. Sampai sekarang NFT itu sendiri berada di blockchain miliknya Ethereum. Ethereum itu salah satu pengembang blockchain. Nah, NFT itu biasanya dikembangkan dalam blockchain Ethereum. Gitu sih. Oke, berarti di blockchain ya. Nah, blockchain itu pengembangnya cuma satu atau banyak sih, Mas Bima? Banyak sih, Mas. Jadi berawal dari komunitas yang ngelihat kayak, wah, sistem yang ada di saat itu terpusat. Jadi mau dibuat tidak terpusat. Jadi mereka menggunakan fasilitas mereka sendiri, yaitu komputer. Mereka integrasikan dengan orang-orang di seluruh dunia untuk menyimpan data tadi. Jadi blockchain, Bitcoin, Ethereum tadi itu disimpan tidak di satu tempat gitu. Kayak misalnya Google, data Google disimpan kan di satu tempat gitu, punyanya Google. Kalau tadi disimpan di semua, disebar
di berbagai komputer orang-orang tadi nih. Nah, orang-orang tadi nih, setiap kalau mereka ikut membantu dalam menyimpan data tadi, mereka dapat reward gitu. Tapi kalau teman-teman pernah dengar namanya mining Bitcoin, gimana sih mining Bitcoin yang beli RAM gede banget, yang ngabisin watt listrik banyak banget, yang di Cina itu di ban, nggak boleh tuh nambang Bitcoin. Nah, itu tuh orang-orang yang mereka memfasilitasi kita buat nyimpan data di mereka gitu. Oke. Nggak di satu. Iya. Itu orang-orang yang bikin harga VGA mahal banget, Mas. Ya, itu salah satunya itu. Udah mahal, nggak ada barangnya gitu kan. Itu orang-orang itu tuh. Gila ya. Jadi mereka menyiapkan resource komputernya untuk menjadikan tempat untuk itu ya, menyimpan data itu tadi ya. Ya, Oke. Ya, kalau kita mau dapetin Bitcoin kan, atau mau dapat untung dari Bitcoin, selain trading, kita bisa mining, nambang Bitcoin, atau dengan NFT. Gitu. Oke, yang paling murah ya NFT berarti. Karena kalau nambang mining kan butuh resource gede banget itu. Ya, benar. Sebenarnya sih bisa aja pakai HP, cuman dapatnya kecil. Jadi itu dapatnya gede, besar kecilnya dari kemampuan resource yang kita punya, fasilitas yang kita punya. Kalau semakin gede, makin banyak videografisnya, ya PGE makin banyak, ya dapatnya makin banyak. Kalau kita cuma pakai HP doang, paling dapat 0,00001 sekian. Gitu. Oke. Sip, mulai tercerahkan nih. Oke, next question, Min. Chris Suryadi Salim, NFT itu berupa games itu, yang berupa games itu saya kurang paham cara kerjanya. Mungkin bisa dijelaskan, Mas Bima. Oke, sebenarnya teman-teman di sini udah pasti udah pernah main lah. Kayak misalnya main PUBG, Mobile Legends, beli skinnya nih. Nah, skin ini nih dirubah dalam bentuk NFT. Yang tadi kalau teman-teman tuh belinya itu pakai rupiah, terus dijual lagi. Tapi kan nggak punya data, atau nggak bisa aja saya crack aplikasinya, saya buat skin sendiri, mungkin ya bisa seperti itu. Nah, kalau dengan NFT itu tervalidasi. Jadi biasanya kalau gaming NFT itu kita membeli skin, membeli senjata, membeli land bahkan. Jadi NFT itu ada namanya virtual land. Jadi kita membeli land, membeli sejumlah tanah, kita bangun rumah di situ. Nah, itu tuh nanti larinya tuh ke metaverse. Kalau teman-teman pernah dengar baru-baru aja nih, Facebook ganti nama ya ke Meta namanya. Nah, itu tuh lari nanti ke sana. Jadi tuh gaming NFT ya lebih ke skin, pistol, segala macam, itu terdata secara konkret, tahu ini punya siapa gitu. Biasanya kalau di NFT gaming ada namanya quote, namanya play to earn. Nah, jadi mereka main dapatnya aset kripto gitu. Jadi mereka beli nih NFT, atau mereka beli NFT gamingnya tuh berupa skin atau avatarnya atau senjatanya, mereka beli, mereka gunakan dalam permainan, mereka menang, mereka dapat aset kripto gitu. Nanti kalau mereka udah bosan main nih atau mau beli yang lain, mereka masih bisa jual nih skinnya atau avatarnya gitu, yang membedakannya. Gitu Mas, NFT gaming. Teman-teman kalau mau nyoba gitu ya, mau lihat atau apa, teman-teman bisa ngetik di YouTube Axie Infinity, itu salah satu NFT gaming yang ini yang hype banget ya. Teman-teman bisa lihat tuh cara mainnya gimana sih, gimana cara dapat keuntungannya, berapa modal yang saya perlukan. Karena itu di Filipina sendiri itu jadi mata pencarian baru ya. Jadi mereka keluar kerjaan cuma buat main game aja. Axie Infinity, Christian Calvin, AXIA Infinity, ya. Oke, ada yang ngetik tuh. So, makanya kan kalau ditanya anak-anak zaman sekarang mau jadi apa gitu, pertama jadi YouTuber, yang kedua jadi gamer. Gamers. Bener ya, nggak ada yang jadi pilot kayaknya. Oke, lanjut. Next, pertanyaannya berikutnya. Kayak banyak yang nanya nih ya. Bagus. Banyak yang nanya. Oke, Tri Mulyaningsih.
Oke, bagaimana cara kerja NFT, serta bagaimana caranya kita mendapatkan NFT. Oke. Cara kerja NFT ya tadi, NFT dalam bentuk fisik, kalau itu karya seni, terus ditranslate menjadi sebuah angka atau kode gitu, dimasukkan dalam media penyimpanan yang namanya blockchain, terus dikeluarkan dalam bentuk digital atau NFT. Itu cara kerja singkatnya ya. Jadi teman-teman kalau mau memahami NFT, pertama teman-teman harus tahu NFT itu kepanjangan dari non-fungibility token gitu. Jadi pertama dia bersifat non-fungibility, tidak bisa ditukar, tidak bernilai sama dengan yang lain. Contohnya kayak apa? Lukisan Mona Lisa saya tukar dengan lukisan poster Mona Lisa yang saya beli di marketplace, saja tidak bisa. Jadi kita harus tahu dulu NFT itu bersifat non-fungibility token. Token itu artinya dia berupa sertifikat lah dibilangnya, atau dokumen yang menyatakan tahun pembuatannya, yang buat siapa, terus buatnya di mana, misalnya harganya berapa. Nah, kayak ini aja, kalau kita beli motor tuh ada BPKB-nya tuh. Dan itu tuh disimpan dalam media penyimpanan yang namanya blockchain. Terdigitalisasi dan aman, karena kalau mau ngerubah itu harus ngerubah semuanya. Kalau terpusat kan kita cuma misalnya Google nih, kita datang ke Google yang terpusat itu, misalnya kita hack gitu, mungkin bisa ya, tapi saya nggak tahu juga ya. Tapi kalau desentralisasi itu kita harus memverifikasi ke semua yang menyimpan data itu, jadi tidak disimpan dalam satu wadah, tapi disebar di berbagai wadah dengan data yang sama. Jadi kalau ada yang perubahan, yang lain juga harus memverifikasi, iya benar tuh, ada yang beli, namanya Bima, belinya harga segini, itu tercatat, tersistem. Jadi kita bisa lihat terpublik, transparasi banget ya, kita bisa lihat, oh ini belinya ini nih, siapa yang beli, harganya berapa, gitu cara kerjanya ya. Terus bagaimana cara kita mendapatkan NFT? Teman-teman bisa pergi ke marketplace NFT. Teman-teman kalau nggak tahu marketplace-nya apa aja, teman-teman bisa cari di Google tuh, NFT marketplace. Di situ banyak banget. Tapi di Indonesia sendiri, toko kripto sendiri ngembangin namanya Tokomall. Itu untuk mengedukasi, mempelopori, membangun ekosistem untuk teman-teman yang mungkin tertarik atau ingin mensupport NFT ini biar bisa berkembang di Indonesia. Khususnya untuk karya seni, kita bangun namanya Tokomall. Jadi teman-teman buat pertama caranya tuh teman-teman harus punya dulu digital wallet. Pakai MetaMask saja, teman-teman pergi ke metamask.io/download aplikasinya, create walletnya, terus hubungkan dengan, jadi teman-teman kalau udah punya walletnya, teman-teman buka mall.tokoscape.com/login, itu nanti langsung muncul halaman untuk menghubungkan wallet. Teman-teman klik connect wallet, terus ada barcode, teman-teman scan pakai aplikasi MetaMask, sudah deh jadi. Tinggal pilih mau jadi kolektor atau kreator, gitu. Oke. Nice. Jadi next, Muhammad Devan Haidar. Bagaimana cara menjadikan hasil karya digital kita menjadi sebuah NFT yang bisa diperjualbelikan? Tadi ya udah pertanyaan berulang ya. Teman-teman buat dulu akun di NFT Marketplace, terus nanti di sana tuh mereka udah ngasih tuh bentuknya JPEG, PNG, atau GIF, atau apa, nanti teman-teman upload sesuai dengan text filenya, udah jadi NFT bisa diperjualbelikan. Oke. Mungkin next berikutnya ini Arif Vigo Zulni Pratama. Apakah gambar di NFT punya hak cipta yang dilindungi secara hukum? Ini menarik nih. Dilindungi secara menarik hukum. Banget. Ya. Justru dengan salah satu alasan kita ngebuat NFT ya, atau ngebuat ekosistem ini, salah satunya ini mendorong untuk hak cipta ini dilindungi secara hukum. Karena kan sekarang yang sulit bagi industri itu untuk memiliki hak cipta atau dilindungi secara hukum, karena sulit divalidasi atau sulit diverifikasi siapa aja menggunakan, datanya nggak ada segala macam, pencatatannya itu sulit lah. Nah, tapi karena dengan adanya blockchain, jadi setiap penggunaan, setiap pembelian itu tercatat, tersistem. Kalau di teman-teman pernah dengar aset kripto namanya audio.
aset kripto namanya audio. Mereka salah satu utility-nya atau kemampuannya atau fasilitas yang mereka dorong adalah memberikan hak cipta untuk pembuat lagu. Jadi teman-teman kalau punya lagu, punya musik, mau dijual atau orang mau pakai biar mereka bayar, salah satu platform yang bisa digunakan ya itu audio tadi tuh. Mereka bekerja sama-sama TikTok, jadi setiap lagu yang ada di TikTok itu tercatat secara blockchain. Gitu. Jadi apakah dilindungi, mempunyai hak cipta dan dilindungi secara hukum, justru kita mau mengarah ke sana. Ya? Karena kalau udah tersistem atau tersimpan semua dalam blockchain, ya pasti hukum mengikuti gitu. Karena udah bisa dilihat atau bisa divalidasi nih gitu. Bisa dibuktikan. Jadi kita, Oke, next question. Mengapa dari Ahmad Renaldi Iskandar, mengapa pembahasan NFT masih jarang diketahui masyarakat umum? Ya, jarang dapat ininya nih, akses untuk edukasi nih, Mas. Ya, benar banget. Ya, kalau itu kita tahulah, sebenarnya masyarakat kita tuh untuk pertama kita negara yang luas ya, luas banget. Paling di kota-kota besar aja yang bisa tahu dapetin atau difasilitasin soal teknologi terbaru kayak misalnya blockchain, aset kripto dan lain hal sebagainya. Nah, itulah tugas toko kripto di sini. Selain kita memfasilitasi teman-teman untuk memperjualbelikan aset kripto, memperjualbelikan NFT, kita juga memfasilitasi edukasi. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk merambah. Bahkan proyek terbaru kita belum bisa saya bocorin sebenarnya. Kita mau ngebangun satu pusat media atau tempat gitu yang teman-teman di sana bisa mengunjungi gitu, bisa untuk edukasi lah. Di toko kripto sendiri kita sebenarnya tiap hari itu ada namanya trabar, trading bareng gitu, bahas-bahas. Salah satunya NFT juga. Jadi mengapa bahas justru teman-teman di sini harapannya setelah saya infokan, terus kita buat grup diskusi kan tadi di WA. Nah, teman-teman tuh mulai tuh ngajakin teman sekitarnya, mengedukasi teman-temannya. Jadi toko kripto tuh mengedukasi satu tempat. Nah, yang diedukasi tadi juga membantu mensupport biar pembahasan ini juga terjadi di kalangan yang tidak kalangan atas saja ya, tapi di kalangan bawah juga terjadi pembahasan ini. Apa sih NFT itu? Apa sih blockchain? Gimana sih cara belinya? Kenapa harganya bisa miliaran? Nah, itu tuh teman-teman juga harus di sini ngebantu masyarakat yang mungkin tidak terjamahi oleh teknologi tadi ya. Teman-teman edukasi aja. Simple aja ngasih tahu soal NFT itu apa. Menariknya apa? Kenapa beli NFT sih? Kenapa sih tweetannya ini harganya segini nih, orang iseng apa gimana? Nah, boleh dah tuh ada yang trabar nanti, boleh banget, ikutin aja tuh tiap hari Kamis di YouTube toko kripto aja teman-teman, ke YouTube ketik aja toko kripto tiap hari Kamis jam 4 sore, pantengin aja terus. Oke, berarti ya sama ini Mas, ikut grup WA aja. Ya. Itu nanti akan teman-teman join dulu grup WA, nanti event-event toko kripto saya juga share di sana ya, jadi teman-teman bisa ikut gitu. Kalau mungkin teman-teman belum punya cukup modal besar untuk beli NFT, perjualbelikan aset kripto, teman-teman mungkin bisa ikutan event kita gitu. Pertama teman-teman dapat hype-nya, belajar soal aset kripto, blockchain, NFT, mungkin di samping itu ada hadiah-hadiah menarik yang teman-teman bisa dapatin gitu. Kayak tadi salah satunya toko sekolah. Oke. 13 November ya. Oke. Sip, 13 November akan ada ngotak baru lagi gitu kan. Habis ini kita boro-boro habis ini. Oke, next question mungkin ada lagi? Mungkin 2 pertanyaan lagi ya Mas Bima ya. Ya. Oke, dari Gabriel Mohara, apakah NFT masa yang akan datang bisa menjadi pasar yang besar di Indonesia? Tentu saja ya, karena kita tahulah Indonesia negara yang banyak banget kebudayaan, beragam.
banyak banget keunikan. Kita punya bahasa daerah aja banyak banget kan. Kita punya karya aja banyak banget. Mulai dari Sabang sampai Merauke itu berbeda-beda tuh seninya, lukisannya, artefak segala macem. Jadi inilah salah satu alat atau fasilitas saatnya kita mendata semua keunikan yang kita punya gitu. Mungkin teman-teman di sini ada yang dari Sabang atau dari Jawa atau dari Merauke, punya karya yang bersifat etnik, misalnya gambar-gambar yang bersifat etnik, terus selama ini cuman dilihat secara lokal, nasional, terus dengan NFT ini teman-teman bisa merambah pasar yang lebih besar, internasional tentunya. Jadi selain kita juga karya kita bisa diperjualbelikan secara digital, kita juga memperkenalkan keunikan kita sebagai Indonesia sendiri ke orang-orang yang selama ini mungkin belum melihat kita gitu. Kalau ditanyakan orang luar tuh Indonesia bagian mananya Bali gitu ya kan. Oh iya, Bali. Biasa gitu kan, Indonesia mananya Bali ya gitu. Nah, mungkin karena adanya NFT ini kita mulai memperkenalkan gitu. Kalau ditanya banyak nggak sih orang-orang Indonesia yang udah ngejual beli kayak NFT? Banyak banget. Di Indonesia sendiri yang pertama ya toko mall itu sih. Jadi kalau dilihat baru ya sebenarnya masih baru. Jadi teman-teman lihat belum ada nih orang-orang Indonesia yang berkecimpung di dunia NFT. Sebenarnya udah banyak banget. Kalau dikumpulin itu udah banyak banget. Cuman memang mereka jual belinya di marketplace yang internasional ya. Yang udah ada lebih dulu. Salah satunya itu OpenSea. Ya. Itu banyak banget sebenarnya kreator Indonesia yang udah berkecimpung di sana. Gitu. Tinggal kitanya aja support buat Indonesia sendiri. Nah, salah satunya itu toko mall. Salah satunya. Jadi kita menunjukkan taring juga lah di lokal, di nasional. Gitu. Jadi karya teman-teman selain bisa dilihat secara nasional, bisa dilihat secara internasional. Oke, kalau gitu, ini pertanyaan terakhir ya, Min ya? Ada lagi pertanyaan? Satu lagi aja, karena kalau ada satu lagi, kalau nggak ada ya kita tutup karena sudah jam 5:30, sudah dikit lagi maghrib. Gitu. Oke, Mas Bima, ini benar-benar luar biasa sekali edukasinya tentang NFT, ya, tentang sama-sama. kripto, gitu. Jadi benar-benar apa ya istilahnya, keren banget lah gitu. Oke, terakhir nih Mas, jadi Chandra, gimana sih Kak kalau kita baru memulai NFT dan cara menarik minat para pembeli NFT kita, sedang kita baru mulai, apakah harus promo besar-besaran? Menurut aku pribadi ya, selain kita jual beli, kita harus peduli juga soal edukasi ya. Jadi selain kita promosi, kita juga mengedukasi masyarakat di sekitar kita gitu. Soal NFT itu apa? Kenapa sih orang mau beli karya fisik? Pertama itu dari kreatornya. Kedua, bisa dipegang, bisa dipandang, bisa di itu. Nah, kita harus mengedukasi yang membedakan antara karya fisik sama karya NFT. Itu apa? Pertama bisa divalidasi. Terus rare ya. Rare itu langka gitu. Terus aman karena bisa dilihat kapan aja. Jadi teman-teman selain mempromosikan karya teman-teman juga ikut mengedukasi. Apa sih itu NFT? Kenapa? Jadi teman-teman harus mikirin pasar Indonesia tuh kira-kira kalau ngeliat NFT itu kayak apa? Pasti mereka nanya kan, ngapain beli digital, orang nggak bisa dipegang, nggak ada apa. Nah teman-teman tuh harus mengedukasi itu. Jadi teman-teman selain mempromosikan misalnya di sosial media, teman-teman juga ikut mengedukasi, memberitahu lah NFT itu apa sih, bedanya apa, keuntungannya apa, di luar negeri itu kayak apa, misalnya harga yang paling mahal itu seberapa, kenapa bisa laku segitu, perspektifnya seperti apa, seperti itu sih. Oke, kadang-kala kita sebagai apa istilahnya ya, yang ngebuat gitu ya, membuat produk itu kadang lupa sama marketing karena dua hal pekerjaan yang berbeda, Mas. Iya, benar banget. Betul, dan membutuhkan kompetensi yang berbeda juga gitu kan ya.
Karena nggak gampang loh Iya. jadi promotor gitu, jadi orang yang bisa promosi jadi marketing. Ya pasti ya pasti. Makanya kita bareng-bareng aja kalau teman-teman punya karya, terus mungkin aku mau support NFT di Indonesia yang tadinya karya dijual secara misalnya fisik gitu ya, mau dijual secara digital, ya support aja toko mall gitu. Teman-teman juga upload di situ, jual di situ, jadi karya yang ada di toko mall itu beragam gitu. Jadi teman-teman ikut berkontribusi untuk mengedukasi soal NFT di Indonesia. Oke, berarti paling gampang juga ikut komunitas ya. Karena kan udah kelihatan kolam ikannya gitu kan ya, yang beli udah kelihatan. Ya, benar. Salah satu tadi grup WA tuh, kita diskusi di situ, Iya. teman-teman punya masukan, mungkin kita bisa fasilitasi, ya kenapa enggak kan? Oke, baik, terima kasih Mas. Ini pertanyaan kita yang terakhir. Mohon Sama-sama. maaf Sobat Ngampus yang mungkin sangat amat antusias pengen nanya NFT. Kalau mau nanya NFT, lanjutannya gitu ya, tidak perlu berkecil hati ya. Bisa ikut grup yang tadi di-share gitu ya, join, silakan tanya lagi di situ di grup itu. Nanti langsung Mas Bima dengan senang hati gitu kan ya akan menjawab gitu. Nah, untuk edisi 2 minggu lagi ya, 2 minggu lagi ngotak itu tanggal 13 November kita discuss tentang membuat film ya, bagaimana membuat film sendiri gitu. Jadi kayak zaman dulu film tilik segala macam itu salah satu apa istilahnya titik balik di mana orang-orang tuh kalau mau bikin film sendiri itu udah keren bisa sekarang gitu, udah bisa keren, bisa publish ke YouTube dan segala macam gitu. Bintang tamunya salah satu orang yang kompeten sekali, namanya Kiki PA, emang bener namanya Kiki PA gitu. Produser dan sutradara film gitu. Konon beliau sedang bikin film dan akan segera dirilis. Tanggal 13 ya, di jam yang sama, di hari yang sama. Oke. Linknya udah ada di kolom chat gitu ya. Sekali lagi terima kasih Mas Bima gitu ya sudah meluangkan waktu untuk bisa sharing bersama-sama di ngotak ini gitu ya. Terus terima kasih Sobat Ngampus yang sudah atensi bertanya segala macam gitu. Itu luar biasa sekali pertanyaannya. Jadi ngotak hari ini saya tutup. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sehat-sehat terus. Thank you.